Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Haji Pralampito. Yang terhormat Ibu Yenida Parmariza, SOS MM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dalam berbentuk video mengenai introduction to komunikasi bisnis, komunikasi lisan dan non-lisan, komunikasi eksternal dan internal organisasi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Memahami komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis ialah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Komunikasi ini bisa saja terjadi antar karyawan, antar perusahaan dengan pelanggan, dengan mitra bisnis atau stakeholder. Tujuan komunikasi bisnis ini yaitu menyampaikan informasi, membujuk atau mempengaruhi pelanggan, membangun hubungan, dan mengambil keputusan. Fungsi komunikasi bisnis ialah fungsi informatif, yaitu menyampaikan data atau informasi. Fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi pihak lain. Fungsi kontrol, yaitu mengatur perilaku organisasi. Hambatan komunikasi ini ada beberapa hal, yaitu dari perbedaan persepsi, bahasa yang kurang jelas, emosi, dan gangguan teknis. Cara mengatasinya sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas. Hindari istilah yang sulit, sampaikan pesan secara sederhana dan langsung. Perhatikan feedback, pastikan penerima memahami pesan dan beri kesempatan untuk bertanya. Lalu, pilih media yang tepat. Gunakan media yang sesuai kebutuhannya seperti Zoom atau Google Meet. Kendalikan emosi, tetap tenang saat berkomunikasi, hindari komunikasi saat emosi tidak stabil. Bentuk komunikasi bisnis terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi nonverbal. Komunikasi lisan ialah penyampaian pesan secara langsung menggunakan kata-kata yang diucapkan. Ciri-cirinya seperti disampaikan secara langsung menggunakan bahasa lisan dan ada respon atau feedback secara langsung. Contohnya dalam bisnis ialah rapat dan meeting, presentasi, dan wawancara kerja. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan dan nonverbal. Komunikasi lisan kelebihannya yang pertama adalah cepat dan efisien, feedback langsung, lebih mudah dipahami. Dan kekurangan komunikasi lisan ialah tidak terdokumentasi dengan baik, mudah terjadi salah paham, bergantung pada kemampuan berbicara. Selanjutnya ialah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini memiliki kelebihan, yaitu mendukung pesan secara lisan, lebih jujur, sulit dipalsukan, dan menunjukkan emosi secara nyata. Kekurangannya ialah bisa disalahartikan, dipengaruhi oleh budaya, tidak selalu disadari. Selanjutnya, bentuk komunikasi bisnis nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, tetapi melalui isyarat atau simbol. Seperti contoh ekspresi wajah, senyum, marah, gelisah, atau bingung. Kalau bahasa tubuh atau gestur seperti gerakan tangan dan posisi tubuh. Contoh dalam bisnisnya ialah senyum saat melayani pelanggan, kontak mata saat presentasi. Berikutnya, ini adalah gambar komunikasi lisan dan nonverbal. Yaitu yang pertama adalah gambar komunikasi lisan. Gambar ini menunjukkan dalam konteks kerjasama di lingkungan kantor. Terlihat beberapa orang sedang berdiskusi secara langsung mengenai suatu pekerjaan atau proyek. Salah satu orang tampak menjelaskan ide atau data sambil berbicara dan menunjuk dokumen, sementara yang lain mendengarkan, memperhatikan, dan ada juga yang memberikan tanggapan. Mereka saling bertukar informasi secara langsung menggunakan bahasa verbal atau ucapan sebagai alat utama komunikasi. Dan yang kedua atau berikutnya ialah komunikasi nonverbal. Gambar ini terlihat seorang anak menampilkan berbagai mimik wajah yang berbeda-beda, seperti senang, terkejut, bingung, marah, dan hingga geli. Melalui perubahan ekspresi tersebut, pesan atau perasaan dapat disampaikan tanpa perlu menggunakan kata-kata. Misalnya wajah senyum menunjukkan kebahagiaan atau rasa senang, mata membesar dan mulut terbuka menandakan terkejut. Dahi berkerut menunjukkan kebingungan atau berpikir. Wajah cemberut menandakan kesal atau tidak puas.
mulut terbuka lebar dengan ekspresi tegang menunjukkan marah. Berikutnya ialah komunikasi internal dan eksternal organisasi. Komunikasi internal ialah proses penyampaian informasi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi antar anggota organisasi. Tujuannya ialah meningkatkan koordinasi kerja, menyampaikan kebijakan perusahaan, membangun kerjasama tim, dan ada alat media komunikasi internal, yaitu seperti memo dan email perusahaan. Berikutnya ialah bentuk komunikasi internal. Dari gambar tersebut menunjukkan komunikasi internal dalam bentuk komunikasi vertikal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terlihat adanya struktur jabatan yang berjenjang mulai dari presiden direktur, wakil presiden direktur, manajer departemen, kepala seksi, dan karyawan. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antar tingkatan jabatan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, yaitu komunikasi ke bawah. Ditunjukkan oleh panah ke bawah di sebelah kiri, artinya informasi mengalir dari pimpinan ke bawahan, seperti presiden direktur memberikan arahan kepada wakil presiden direktur, dan manajer memberikan instruksi kepada kepala seksi dan karyawan. Bentuknya bisa berupa perintah kerja, kebijakan, atau petunjuk petugas. Terus komunikasi ke atas ditunjukkan pada gambar atau panah sebelah kanan. Artinya informasi mengalir dari bawahan ke atasan, seperti karyawan melaporkan hasil kerja kepada kepala seksi. Selanjutnya, kepala seksi menyampaikan laporan ke manajer. Bentuknya bisa berupa laporan, saran, atau feedback. Selanjutnya ialah dari gambar tersebut menjelaskan komunikasi horizontal dalam suatu organisasi. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antar bagian atau antar karyawan yang memiliki tingkat jabatan yang sama dalam struktur organisasi. Tujuannya yaitu untuk koordinasi, kerjasama, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama. Penjelasan dari gambar tersebut ialah yang pertama ini antar manajer setingkat. Seperti contoh manajer pemasaran dengan manajer produksi, manajer produksi dengan manajer keuangan. Artinya para manajer saling berkomunikasi untuk menyelesaikan atau menyelaraskan pekerjaannya. Contohnya seperti manajer pemasaran memberikan info permintaan pasar kepada manajer produksi. Terus manajer produksi memberikan kebutuhan biaya kepada keuangan. Selanjutnya yaitu antar bagian operasional setingkat, seperti bagian penjualan dengan bagian promosi, bagian pabrik dengan bagian riset, bagian akuntansi dengan bagian keuangan. Artinya setiap bagian saling bertukar informasi sesuai kebutuhan pekerjaannya. Tujuan komunikasi ini ialah memperlancar koordinasi kerja, menyatukan tujuan antar bagian, mempercepat penyelesaian masalah. Berikutnya dari gambar tersebut menjelaskan komunikasi diagonal dalam organisasi. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi antar bagian atau karyawan yang berbeda divisi atau berbeda tingkat jabatannya, tanpa harus melalui jalur atasan langsung. Komunikasi ini biasanya dilakukan untuk mempercepat koordinasi kerja. Penjelasan dari gambar tersebut ada beberapa departemen, yaitu finance, accounting, marketing, sales, operational, supply chain, human resource, customer support, information technology. Garis yang saling menyilang menunjukkan adanya komunikasi langsung antar bagian yang berbeda fungsi. Contohnya seperti finance account dengan human resource untuk urusan gaji dan anggaran karyawan. Marketing sales dengan operational supply chain untuk stok barang sesuai permintaan pasar. Selanjutnya operational supply chain dengan human resource untuk kebutuhan tenaga kerja operasional. Berikutnya finance accounting dan operational supply chain terkait biaya produksi dan distribusi. Tujuan komunikasi diagonal ini adalah mempercepat penyampaian informasi, mempermudah koordinasi antar departemen, dan menyelesaikan masalah lintas bagian dengan cepat. Berikutnya ialah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi antara perusahaan dengan pihak luar yang berperan membangun citra dan reputasi perusahaan.
Pihak luarnya ini atau seperti stakeholder yang dimaksud ialah masyarakat, pelanggan, supplier, dan pemerintah. Media komunikasi eksternal yang biasa digunakan ialah seperti iklan TV, iklan internet, website perusahaan, dan medsos. Medsos ini seperti kayak Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan di tabel ini terdapat perbedaan komunikasi internal dan eksternal, yaitu aspek yang pertama internal yaitu karyawan, kalau eksternal tuh pihak luar. Seperti yang tadi saya jelaskan, pihak luarnya itu seperti pelanggan, customer, atau masyarakat. Terus tujuannya, kalau internal itu untuk koordinasi kerja, eksternal membangun citra atau reputasi perusahaan. Berikutnya adalah sifatnya. Sifat internal yaitu lebih formal dan operasional. Kalau eksternal yaitu lebih persuasif, yaitu mempengaruhi pihak luar. Selanjutnya contohnya, kalau yang internal itu seperti rapat dan memo. Kalau eksternal itu seperti yang tadi saya bilang, yaitu iklan dan promosi. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, yang mencakup komunikasi lisan dan non-verbal serta berlangsung baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi lisan digunakan untuk menyampaikan pesan secara langsung melalui kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal mendukung melalui ekspresi, bahasa tubuh, dan intonasi, sehingga keduanya harus selaras agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam organisasi, komunikasi internal berperan menjaga koordinasi dan kerjasama antar anggota, sementara komunikasi eksternal berfungsi membangun hubungan dengan pihak luar serta menjaga reputasi perusahaan dan citra perusahaan. Dengan demikian, komunikasi bisnis yang efektif akan meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat hubungan, dan membantu mencapai tujuan secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Ibu Yenida dan penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.